أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Puji dan syukur tak henti-hentinya selalu kita limpahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas setiap limpahan rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, yang seandainya kita ingin menghitung betapa banyak sudah nikmat yang Allah berikan kepada kita, sungguh kita tidak akan mampu menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha, kata Allah. Jika kamu ingin menghitung nikmat Allah, sungguh kamu tidak akan mampu menghitungnya. Jibril alaihi salam pernah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menceritakan kepada Rasulullah bahwa ada seorang hamba di tengah lautan yang luas. Allah jadikan sebuah pulau yang kecil berbentuk gunung. Maka hamba tersebut ditempatkan oleh Allah di situ beribadah kepada Allah selama 500 tahun. Kemudian Allah keluarkan dari gunung tersebut air yang tawar, dan Allah tumbuhkan satu pohon delima yang setiap hari mengeluarkan satu biji delima. Maka setiap sore hamba tersebut turun dari gunung itu, mengambil air wudhu dengan air yang tawar tadi dan memetik satu buah delima itu untuk dimakan. Kemudian dia berdoa kepada Allah. Yang pertama doanya agar Allah cabut rohnya dalam keadaan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, agar Allah tidak membiarkan tubuhnya dimakan oleh tanah dan oleh berbagai jenis binatang apapun, sehingga dia tetap dalam keadaan sujud seperti itu kepada Allah sampai hari kiamat. Maka rupanya doa abid ini yang telah beribadah kepada Allah selama 500 tahun Allah kabulkan. Allah wafatkan dia dalam keadaan sujud, dan sampai hari kiamat tubuhnya masih tetap utuh dalam keadaan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, para jemaah. Kemudian Jibril melanjutkan ceritanya. Ara fil ilmi, kata Jibril. Aku melihat di dalam ilmu, kata Jibril. Maknanya di dalam Lauh Mahfuz, bahwa apabila hari kiamat telah terjadi, hamba tersebut Allah perintahkan untuk masuk surga. Tetapi Allah mengatakan kepada hamba tersebut, dakhaltal jannah birahmati, engkau masuk surga dengan sebab rahmatku. Hamba tersebut mengatakan, la bal bi amali, bukan ya Allah, tetapi dengan amalku. Maka Allah perintahkan para malaikat untuk menimbang, menghisap amalnya dengan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Ternyata di saat seluruh nikmat Allah diperhitungkan dan amalnya selama 500 tahun itu pun diperhitungkan, rupanya amalnya itu hanya mampu untuk menutupi nikmatul basar, nikmat penglihatan yang Allah berikan kepadanya, para jemaah. Sehingga Allah perintahkan para malaikat untuk membawanya ke neraka. Di saat dia dibawa oleh para malaikat ke neraka, dia baru berkata, ya Rabbi, udkhiltul jannah, dimasukkan aku ke dalam surga birahmati, dengan sebab rahmatmu. Kemudian Allah perintahkan
hamba tersebut untuk kembali dimasukkan ke neraka. Cerita ini para jemaah menggambarkan kepada kita betapa sedikitnya amal kita yang telah kita lakukan kalau dengan amal itu kita ingin membayar nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tidak akan ada orang yang sanggup membayar nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kemudian salawat dan salam selalu kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat beliau sekalian. Yang kami muliakan Abi Imam Syekh Masjid, para alim ulama, guru-guru kami, orang-orang tua kami, dan seluruh jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim di saat khatib atau penceramah membaca. Saya membaca hadis tersebut, saya tertarik dengan hadis tersebut, di mana dalam hadis tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yardallahu lakum salasan wa yukrihu salasan. Ada 3 hal yang Allah ridha, Allah suka kepada kita, dan ada pula 3 hal yang Allah benci pada diri kita para jemaah. Yang kemungkinan besar setiap hari kita melakukan ini para jemaah. Kita tidak tahu apa yang diridai oleh Allah di dalam kehidupan kita, dan kita pun tidak menyadari apa yang dibenci oleh Allah di dalam kehidupan kita. Kita melakukan sesuatu tanpa dasar ilmu pengetahuan, sehingga setiap hari kadang apa yang kita lakukan itu termasuk perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dalam hadis ini Rasulullah menyebutkan, yarda lakum, Allah ridha untuk kalian. Yang pertama sekali adalah bahwa kalian an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'an, yaitu kalian menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu. Yang kedua, wa an ta'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, kalian berpegang teguh semuanya dengan tali Allah dan tidak bercerai-berai. Yang ketiga yang diridai oleh Allah kepada kita, wa antanasahu mawalahullahu amrakum, kalian memberi nasihat kepada orang-orang yang Allah berikan kekuasaan kepada mereka untuk mengurusi urusan kalian. Wa ayyukrihu lakum, dan Allah membenci kepada kalian yang pertama qila wa qala, meriwayatkan perkataan-perkataan atau mengatakan perkataan-perkataan yang tidak jelas sumbernya. Yang kedua, wa kasratul kalam wa kasratus su'al, banyak bertanya. Yang ketiga, wa idha'atul mal, dan menyia-nyiakan harta yang Allah berikan kepada kita. Inilah para jamaah 3 perbuatan yang disukai, yang diridai oleh Allah kita lakukan, dan 3 perbuatan sebaliknya yang dibenci oleh Allah kita lakukan. Mari kita lihat lebih jelas satu persatu para jamaah.
Yang pertama tadi, bahwa yarda lakum an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'an. Allah ridha kepada kita bahwa kita menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan segala sesuatu. Ini berhubungan dengan keimanan kita para jemaah. Persoalan ibadah adalah merupakan satu hal yang wajib dilakukan oleh setiap hamba kepada Khaliknya. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Khalik, sang pencipta kita. Beliau menciptakan kita fi ahsani taqwim, dalam keadaan, dalam bentuk yang paling sempurna, berbeda dengan makhluk-makhluk lainnya. Setelah Allah menciptakan manusia, Allah bebankan kepada kita yang mempunyai bentuk yang sempurna ini untuk menyembah Allah. Sehingga Allah mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah. Dan semua dakwah para rasul mulai dari Nabi Adam alaihi salam hingga kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu menyeru an ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Sembahlah Allah dan jangan kalian menyekutukannya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Kalau kita melihat suratul Ikhlas, Allah mengatakan, qul huwallahu ahad, Allahus samad. Katakan hai Muhammad, Allah ahad, Allah itu esa. Ini maknanya kita hanya menyembah kepada Allah, mengesakan zat Allah, mengesakan sifat Allah, mengesakan af'alullah, mengakui bahwa la ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah. Allahus samad, dan Allah selain memiliki sifat keesaan, beliau juga memiliki sifat as-samad. Apa itu as-samad? Tempat bergantung. Satu kalimat ini yaitu as-samad ingin menunjukkan kepada kita bahwa Allah adalah Tuhan yang esa, yang hanya Allah lah yang mampu mengurusi kehidupan hamba ini. Tidak ada yang mampu memberikan apabila Allah telah menolaknya, dan tidak ada yang mampu menolak apabila Allah telah memberikannya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, umat Islam mengakui, kita mengakui bahwa Allah adalah zat yang ahad, yang esa. Tapi di dalam praktek kehidupan kita para jamaah, kita sering lalai terhadap kalimat Allahus samad, Allah tempat kita bergantung. Sehingga sadar atau tidak kita, sehari-hari di dalam kehidupan kita, kita banyak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menganggap ada tempat-tempat lain sebagai tempat kita bergantung. Dengan bukti kita sering bermohon kepada selain Allah, kita sering menyampaikan keluh kesah kita kepada selain Allah, kita sering menunjukkan amal ibadah kita kepada selain Allah. Ini menunjukkan bahwa sikap kita di dalam menyembah Allah masih terpapar oleh virus syirik para jemaah. Paling kecil syirik khafi. Maka hati-hatilah dengan virus ini para jemaah, karena virus syirik ini menunjukkan kita belum mampu mengimplementasikan apa yang disebutkan oleh Rasulullah tadi, yaitu wala tusyriku bihi syai'a.
jangan kamu menyekutukan Allah dengan segala sesuatu. Padahal Allah tidak meminta itu, Allah tidak meminta kita menyembahnya, tapi kita tidak membersihkan iktikad kita daripada syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, kata Allah. Tidak kuperintahkan kalian, kata Allah, kecuali untuk menyembah Allah mukhlishina lahuddin, membersihkan, menjernihkan agama tauhid kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah perbuatan yang pertama sekali diridai oleh Allah kepada kita. Mampu kita meyakini ketuhanan Allah dengan sifat yang bersih daripada kesyirikan. Kemudian kita benar-benar menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga makna kalimatul ikhlas, la ilaha illallah, la ma'budun, la ilaha ma'budun bihaqqin illallah, tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya kecuali Allah, telah mampu kita wujudkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, para jemaah. Kemudian yang kedua, para jemaah, Allah ridha kepada kita, yaitu wa anta tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Kita berpegang teguh dengan tali Allah. Semua kita menyatu, bersatu hanya pada satu tali. Disitulah kita berpegang, hablillah, tali Allah. Dan kita tidak boleh bercerai-berai. Maka sikap bercerai-berai dalam berbagai macam keadaan adalah merupakan sikap yang sangat dibenci oleh Allah. Bukankah Rasulullah pernah mengatakan, satafarraqu ummati min ba'di salasata wa sab'ina firqah, akan bercerai-berai, akan terpisah-pisah, akan terkelompok-kelompok umatku nanti setelahku menjadi 73 kelompok. Kulluhum finnar illa wahidah. Semua akan masuk neraka, kata Rasulullah, kecuali satu, yaitu ana wa ashabi alaihi, yang aku dan para sahabatku berada di atasnya. Maka marilah para jamaah yang dirahmati Allah, jangan jadi kita orang yang bercerai-berai seperti prediksi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Allah sama sekali tidak suka kepada orang yang bercerai-berai. Allah suka kepada orang yang bersatu, berpegang semua kepada talinya, yaitu Al-Qur'anul Karim, yang semua kembali kepada Al-Qur'an. Wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasulih. Apabila kalian berdebat, apabila kalian berselisih paham tentang sesuatu, kembalilah kepada Allah dan Rasulnya. Ingatlah para jamaah, jangan furu'iyah daripada agama kita, bahagian cabang-cabang kecil daripada agama ini, persoalan ibadah memisahkan kita. Tidakkah kita ingat para jamaah bahwa kita memiliki keimanan yang sama, bahwa kita mengakui ketauhidan Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita menyembah Tuhan yang sama. Kenapa kalimah yang mampu mempersatukan umat jahiliyah yang dahulu, yang mereka sebelum datangnya Islam, seperti kata Allah, wadhkuru idz kuntum a'daa, ingatlah ketika dulu kalian saling bermusuhan. Orang-orang jahiliyah dulu semasa Islam belum datang, belum masuk kepada mereka, mereka saling berperang antara satu kabilah dengan kabilah yang lain, sehingga tercipta kehidupan yang penuh dengan ketakutan, yang penuh dengan keresahan, jauh sekali dari kata-kata aman dan damai para jemaah. Kenapa? Kalimah yang datang kepada mereka kemudian, yaitu kalimah la ilaha illallah, tiba-tiba mampu membuat mereka bersatu padu. Orang-orang yang semulanya menjadi musuh atau bermusuhan, tiba-tiba dengan sendirinya langsung menjadi saudara, lebih kuat daripada saudara sekandungan para jemaah. Tapi kenapa kita yang tidak pernah merasakan zaman jahiliyah, tapi terlihat sekarang seperti kehidupan jahiliyah, tidak mau bersatu hanya pada tali Allah, masing-masing ide fanatik dengan idenya masing-masing para jemaah. Ini yang sangat kita sayangkan.
Sebenarnya kalau kita ingin mengkaji, melihat lebih jauh, mempelajari sejarah para jemaah, inilah yang diinginkan oleh musuh Islam. Mereka memang sengaja menciptakan kelompok-kelompok di antara sesama kita, membangkitkan ide-ide permusuhan terhadap sesama kita. Dengan terbentuknya kelompok-kelompok kecil di antara kita, maka mereka mudah untuk membasmi kita karena kita sudah menjadi kelompok kecil. Tengku na pernah tengku kalen uno menyo uno jipa sabah umpung tho yang payah plung uno pu katanya. Kalau tawon keluar secara bersamaan Tengku, kita harus lari, tidak mungkin kita melawan. Tapi kalau ada tawon yang gila keluar sendirian, sidra ji ilit katanya, nyan dipastikan tawon itu akan mati di tangan kita. Kon tanya payah plung tawon nyan uno nyan pak ji ikut tanya pakon karena cuma sendiri. Dan Rasulullah, para ulama juga mengatakan bahwa serigala itu tidak akan menerkam kambing yang berkelompok. Dia menunggu kambing itu terpisah dari kelompok, baru dia menerkamnya. Maka oleh karena itu, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Bersatulah kita semua, berpeganglah kita semua dengan tali Allah kepada Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada akidah yang sama, yaitu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, walaupun ada beberapa perselisihan di antara kita pada hal furu'iyah para jamaah. Jangan semua itu membuat kita berpecah belah. Inilah yang kedua yang rupanya yang diridai oleh Allah kepada kita, yaitu bersatu kepada tali Allah dan tidak menciptakan perpecahan. Yang ketiga para jamaah yang disukai oleh Allah kepada kita, yaitu wa antanasahu mawalahu amrakum. Kita memberi nasihat kepada orang-orang yang Allah serahkan urusan kita kepada mereka. Siapa orang ini para? Kalau keadaan sekarang kita menyebut orang ini sebagai pemerintah. Pemerintah ini yang paling atas disebut presiden, yang paling bawah disebut keshi bahasa Aceh atau kepala desa bahasa Indonesia. Mereka adalah orang-orang yang diberikan kekuasaan, amanah oleh Allah untuk mengurusi urusan kita, mengurusi harta kita, mengurusi kehidupan kita, mengurusi pekerjaan kita. Segala aspek diurusi oleh mereka sesuai dengan aturan yang telah diatur oleh Allah dan dibuat oleh makhluk-makhluk Allah yang lainnya para jemaah. Maka di dalam mereka menjalankan tugas mereka untuk mengurusi kita, mungkin banyak yang mereka lakukan kesalahan-kesalahan, baik mereka sengaja atau tidak. Nah, di saat pemimpin melakukan kesalahan, apa tindakan orang Islam? Apa tindakan masyarakat warga Islam? Ini yang penting kita lakukan. Jangan tindakan kita malah membuat pemimpin kita makin jahat kepada rakyatnya. Padahal kita selalu berdoa, wala tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Ya Allah, jangan engkau berikan kekuasaan terhadap kami kepada orang-orang yang tidak takut kepadamu dan tidak memiliki belas kasih kepada kami. Tetapi sikap kita membuat mereka dijadikan oleh Allah semakin bengis, semakin menaruh rasa dendam dan marah kepada kita. Bagaimana sebenarnya sikap kita menghadapi pemimpin yang semacam itu? Yang pada era ini banyak sekali pemimpin yang semacam itu. Sikap yang baik adalah tanasahu, memberi nasihat. Tahukah kita bagaimana etika dalam memberi nasihat para jemaah? Kalau kita belajar kitab adab, kitab akhlak, jelas terpampang di hadapan kita bagaimana yang disebut memberi nasihat. Memberi nasihat berbeda dengan menghujat para jemaah. Beda dengan tiak hujat, beda dengan tiak carut. Memberi nasihat bukan menghujat, tapi memberikan perbaikan-perbaikan terhadap kesalahan, terlepas dia mau menerima atau tidak.
yang mungkin sebahagian besar inilah yang dilakukan oleh para ulama sekarang. Sehingga masyarakat yang awam tidak puas. Orang-orang yang hana mupom, hana ilmu, hana puas pu tengku pu ulama kagak imroh, hana gebegah sapu. Karena mereka ingin agar ulama yang ada di hadapan mereka, ulama yang mereka lihat, mau mengeluarkan pendapat yang ada pada diri mereka. Tidakkah mereka tahu bahwa ulama kon DPR tengku? Kon ya pilih hirone 5 tahun 3 nutupnya ulama sehingga mempunyai tugas mewakili perasaan Anda. Tidak. Ulama tidak mewakili perasaan kita, tapi ulama mewakili Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al ulama'u warasatul anbiya. Terlepas kita senang atau tidak, terlepas kita suka atau tidak, ulama bertugas memberi nasihat, bukan menghujat penguasa. Nyo yang penting niku. Karena gedanya legino bersikap menghujat daripada memberi nasihat. Padahal sikap menghujat ini yang kita lakukan hanya akan menimbulkan persoalan yang tidak disukai oleh Allah, yang bertentangan dengan yang disukai oleh Allah pada yang poin kedua tadi, yaitu tafarraku, berpecah belah. Pakan keadaan umat Islam bak getanyo tengku di Indonesia lagi nyo karena urajeh na kampret ngencebong tengku, maka samping orangnya lagi nyo kanyo gure lagi karena na kampret ngencebong sampai urangnya hana gadah istilahnya to yang pegot istilahnya, maka dipastikan dia akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak, karena dialah yang menyebarkan permusuhan di kalangan sesama Islam, dan dialah yang mengajarkan kepada umat Islam untuk menghujat para pemimpin. Tugas kita, saya kembali lagi para jemaah, bukan menghujat tapi memberi nasihat. Yang terakhir, kemudian wa yukrihu lakum, dan Allah benci bagi kalian. Nebengeh oleh Allah bak getanyo salasan tidle perkara. Yang pertama apa? Qila wa qala. Yang pertama menyampaikan perkataan yang tanpa sumber. Ategekeun qila wa qala, qila hana musakun. Dalam kitab fikih le lagi kan. Qila dikatakan orang. Maka atatalab kitab fikih tengku menyogekeun qila nyan mandumlah menepatnya. Karena sumbernya kurang autentik atau mereka dalilnya kurang kuat, maka menyampaikan pendapat umum atau opini umum yang sumbernya tidak jelas ini sangat berbahaya, sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ni gedanyo saya terus berita alam HP gedanyo pulin hana peduli beritanya kiban patah sumber ji. Puna manfaat ke masyarakat, pu terjadi mudarat, punya akan mengikat persatuan di masyarakat atau akan membelah persatuan masyarakat. Apakah ini termasuk nasihat atau merupakan hujatan? Tidak peduli, langsung like and share. Ini yang sangat berbahaya. Tidakkah kita ingat kepada firman Allah Subhanahu wa taala, wala takfu ma laisa laka bihi ilm. Jangan kamu ikuti sesuatu yang kamu tidak punya pengetahuan terhadapnya. Inna sam'a, pendengaranmu, wal basara, penglihatanmu, wal fuada, dan hatimu, kullu ulaika, kata Allah, semuanya kana anhu mas'ula, pasti akan dimintakan bertanggung jawab. Menyo tengku nak kirim berita, tengku cek and recheck ile. Long tanggung jawab beritanya tuman di hadapan Allah. Menyo kirim, menyohan be. Apakah berita ini akan menjadi beban saya nanti di yaumil hisab atau akan meringankan saya di yaumil hisab? Menyo kira-kira beritanya meringankan kita, kirim nego. Menyo kira-kira berat be,
Toh contoh berita meringankan. Kirim lagi urungnya kirim pengajian, kirim ceramah, kirim sembahyang, yang meringankan karena menyebarkan dakwah. Tapi banta kirim berita hujatan, yang membebankan kita di hari kiamat. Beban yang kita pikul karena kesalahan kita sudah segunung, ditambah bergunung-gunung dengan beban berita-berita yang kita kita share ke orang lain yang tidak tahu kejelasan sumbernya. Ini dibenci oleh Allah kepada kita. Qila wa qala, menyebarkan berita atau menyampaikan berita-berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan sumber atau dasarnya, para jemaah. Yang kedua yang dibenci oleh Allah kepada kita, kasratus soal, banyak bertanya. Le urang yang galak demanyong nengku, menyobat demanyong nyan si lemboisa. Tetapi bak meamai bu'a alaihim menyobat saja. Nak tambah alaihim lah. Padahal biasa alaihim yang ke God, tapi nyoba bak hana God, tambah alaihim, bu'a alaihim, menyoba pegah haba, menyoba temanyong, gopnya nemboi salang kawan, sansang ti urung paling carong, tak kalian leuthat pendapat, leuthat pegah lagi. Tapi banta kalian bak pengamalan sangat tidak ada, sangat dibenci oleh Rasulullah. Banyak bertanya apabila tidak untuk mengamalkan. Monyono temanyong bunuh temamai nengko. Karena ilmu yang kita dapatkan dari bertanya itu, tanpa kita beramal kepadanya, hanya membuat kita makin jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya membuat kita semakin dibenci, semakin dimarah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan merasa bangga dengan merasa senang dengannya banyaknya ilmu yang ada di dalam diri kita. Tetapi ilmu itu tidak dibarengi dengan beramal, melakukan amal saleh. Sebaliknya juga demikian, para jemaah. Jangan merasa bangga dengan amal yang kita lakukan tanpa ada ilmu sedikit pun pada diri kita. Karena amal pun apabila tanpa didasari oleh ilmu pengetahuan, mardulah la tuqbal. Kullu amalin bighairi ilm fa'amaluhu mardudatun la tuqbal. Setiap amal yang tanpa didasari oleh ilmu, maka amal itu ditolak, tidak diterima. Maka menyeimbangkan sikap mutawasid di dalam belajar dan beramal ini harus ada. Makna mutawasid apa, para jemaah? Seimbang antara ilmu dengan amal. Setiap bertambah ilmu, bertambahlah amal kita. Setiap ilmu kita bertambah, bertambah pula amal kita. Setiap amal kita bertambah, bertambah pula ilmu kita. Selalu amal dan ilmu itu berjalan bersama, tidak boleh terpisah. Yang ketiga, karena waktu sudah agak terlambat, yaitu idha'atul mal, menyia-nyiakan harta. Harta adalah merupakan amanah Allah Ta'ala kepada kita. Bahkan juga amanah manusia yang menjadi pegawai pemerintah, bekerja di kantor pemerintah atau pemerintah setiap tahun dikucurkan harta masyarakat, ya kan? Dalam bentuk APBN, dalam bentuk APBA, dalam bentuk APBK, dalam bentuk APBG, harta. Apakah harta yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, yang telah dikucurkan oleh pemerintah kepada kita, tidak akan dipertanggungjawabkan? Tidak. Harta di dunia saja diminta pertanggungjawab. Bulan 11 sampai bulan 12 sibuk urang yang mat-mat harta tengku. Malam hana gua rumah ikan tu. Ni tanya bat tengku yang mat-mat harta. Hana gua rumah, tua ke rumah, tua kan pekan menyiapkan laporan agar nanti di saat dilakukan audit dia tidak ditemukan kesalahan. Betapa takutnya kita mempertanggungjawabkan harta yang dititip oleh manusia yang akan diperiksa oleh pengaudit di dunia. Tetapi kenapa lupa kita, para jemaah? Takut harta yang Allah titip itu akan diaudit oleh malaikat-malaikat Allah nanti di yaumil hisab. Kejut anak. Padit bulun nah hana taeh malam gara-gara tapi ke hartanya kiban long petanggung jawab tuman ura akhirat. Padahal gutanyo sahabat tak dengar hadis, la tazalu qadami abdin yaumal qiyamah hatta yusalu an arba'ah. Tidak akan tergelincir, tidak akan bisa bergeser tumit seorang nanti di hari kiamat sehingga dia bertanggung jawab terhadap 4 perkara. Yang salah satu daripada 4 tersebut an malihi
terhadap hartanya, min ainak tasaba wa fima amfaka, dari mana dia peroleh dan kemana akan dia gunakan, kemana telah dia habiskan. Ini perlu kita perhatikan barangnya. Mudah-mudahan ceramah pada subuh yang mulia ini memberikan sugesti untuk kita, untuk sedikit merubah perilaku kita yang mungkin dulu kita berperilaku dengan perilaku-perilaku yang tidak disukai oleh Allah dan Rasulnya, mengubah kepada perilaku yang disukai oleh Allah dan Rasulnya. Carilah keridhaan Allah walaupun manusia benci kepada Anda, karena kalau Allah sudah ridha kepada Anda, Allah akan buat semua manusia ridha kepada Anda. Tapi kalau Allah sudah benci kepada Anda, walaupun Anda disukai oleh manusia, pada akhirnya Allah akan buat manusia itu benci kepada Anda semua. Hadanallahu wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.